Malam itu, ketika bintang-bintang menebar cahaya berkelip di atas samudra yang tak berujung, para penutur berkumpul di lingkaran api, menunggu kisah yang turun dari zaman purba, kisah tentang kota yang terbenam dalam satu hembusan napas laut, Atlantis. Suara ombak yang mengalun lembut menjadi latar, seakan menghidupkan kembali gema langkah kaki raksasa di atas batu marmer yang pernah bersinar di bawah sinar matahari. Dari bibir para tua terucaplah bait-bait lama, dituturkan seolah-olah mereka adalah helai-helai angin yang kembali menjemput memori yang terpendam. Dengarlah, anak-anak tanah dan air, kata seorang lelaki berambut perak, matanya menatap jauh ke arah horizon yang berwarna kelam. Aku akan bercerita tentang zaman ketika bumi masih muda, ketika manusia menapaki puncak kebijaksanaan dan menari bersama dewa-dewi dalam cahaya yang tak terhingga. Dalam ingatan para penutur, ada sosok yang selalu muncul sebagai penjaga rahasia. Seorang pemikir dengan jenggot lebat yang menatap bintang-bintang dengan mata yang seolah memandang ke dalam diri dunia. Ia bukan sekadar pengkaji naskah, melainkan penjaga gerbang legenda yang menaruh kata-kata dalam sebuah cawan kristal, menunggu saat yang tepat untuk membuka tutupnya. Nama yang diucapkan dengan hormat adalah Plato, sang penjaga. Namun di telinga mereka yang mendengar, Plato bukanlah seorang sejarawan modern, melainkan seorang bijak yang menatap ke dalam sungai waktu dan mengukir kisah di dalamnya. Pada suatu masa, di antara dua benua, terletak sebuah pulau yang mengapung di atas lautan yang tenang. Bunyi suaranya bergema dalam diam malam. Pulau itu dipenuhi menara-menara kaca, jalan-jalan lebar berlapis batu giok, dan taman-taman yang penuh dengan pohon-pohon buah yang tak pernah layu. Rakyatnya hidup dalam keseimbangan antara ilmu dan seni, antara kebijaksanaan dan keberanian. Mereka menamai kota mereka Atlantis, yang berarti bukan hanya tanah, melainkan juga air yang memberi kehidupan. Kisah itu terus mengalir, menembus ribuan tahun, menembus kepingan-kepingan ingatan manusia yang terpecah-pecah. Seorang nelayan tua yang pernah mengarungi lautan yang bergelora mengangkat suaranya. Aku pernah mendengar desas-desus di antara para pelaut tentang kapal-kapal megah yang datang dari barat, menurunkan layar putih yang berkilau seperti bulan. Mereka membawa barang-barang berkilau, menebar ilmu tentang bintang, tentang logam, tentang cara memahat batu menjadi patung hidup. Mereka berdiri di tepi pelabuhan Atlantis, menatap ke arah laut dengan rasa takjub, seakan menunggu sesuatu yang belum terungkap. Sementara itu, di puncak gunung yang mengintai pulau itu, para pendeta melantunkan doa-doa kepada dewa-dewa yang menguasai bumi dan laut.
Mereka menyebutkan nama-nama yang terukir dalam batu, nama-nama yang melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian. Kami memanggil Dewa Bumi, Sang Penjaga Tanah, dan Dewa Laut, Sang Penguasa Ombak. Kami memohon agar mereka memberi kami keseimbangan, agar kami tidak terjerat dalam kesombongan yang menelan dunia. Suara mereka bergema, menembus celah-celah batu, menembus dedaunan yang bergoyang di tepi pantai. Namun, di antara semua pujian dan harapan, ada bisikan yang bergetar, seolah-olah napas dewa-dewa itu bergetar menunggu saat yang tepat. Tidak selamanya manusia dapat menahan kebesaran mereka, bisik seorang tetua perempuan, matanya menatap api yang menari. Ada saatnya bumi menuntut kembali apa yang telah diambilnya, dan lautan menuntut kembali apa yang pernah mereka serap. Kisah beralih pada hari yang kelam, ketika langit berubah menjadi kelam gelap, dan petir menyambar bumi dengan sengatan yang mengguncang jiwa. Gempa-gempa yang belum pernah terjadi sebelumnya mengoyak tanah, menggerakkan lempeng-lempeng bumi yang terpendam dalam kedalaman. Aku merasakan getaran yang mengalir melalui tanah, seakan bumi menghembuskan napas terakhirnya, kata seorang ahli batu yang pernah menyentuh batu-batu purba yang bersinar di antara reruntuhan. Batu-batu itu bergetar, mengeluarkan suara seperti guntur yang menunggu untuk pecah. Dan di atasnya, menara-menara megah Atlantis bergetar, menantang keabadian yang seharusnya tak terjangkau. Di tengah gempa, gunung-gunung berapi yang terletak di daerah seberang mengeluarkan asap pekat, menandakan marahnya dewa api yang tak sabar menunggu. Lahar merah menyusuri lereng-lereng, menutupi jalan-jalan keagungan, mengubah keindahan menjadi abu-abu yang menyatu dengan tanah. Api memanggil air, air memanggil tanah, dan semuanya bersatu dalam satu nyanyian kematian. Ucap seorang penyair menatap ke dalam mata air yang berkilau. Maka lautan mengamuk, menelan semua yang pernah berdiri, menutup jejak-jejak peradaban yang pernah bersinar. Di antara deru ombak yang menghantam batu karang, terdengar suara seorang gadis muda yang berbisik pada ombak. Dengarkanlah, ombak yang menari, bisikkan kepada kami rahasia yang terpendam di dalam kedalaman. Ombak menjawab dengan gemuruh lembut. Aku membawa kisah tentang kota yang tenggelam, tentang menara-menara yang dipahat oleh tangan manusia, tentang ilmu yang terbuang dalam sekejap. Gadis itu menunduk, meneteskan air mata ke dalam pasir, seakan mengukir janji bahwa kisah itu tidak akan pernah hilang. Berbagai sudut pandang
menambah lapisan pada legenda yang berdenyut. Seorang ahli ramalan melihat dalam kepingan kaca yang pecah bayangan sebuah kota yang bersinar di bawah air, dikelilingi oleh cahaya biru yang memancar. Masa depan mengungkapkan bahwa kota itu bukan sekadar batu dan kayu, melainkan jiwa-jiwa yang menolak untuk hilang. Bisik ramalan itu, suaranya seakan melintasi batas antara dunia fana dan dunia abadi. Di antara bisikan-bisikan itu, muncul pula cerita-cerita tentang jejak-jejak yang masih terpendam, menunggu untuk ditemukan oleh mata yang jeli. Di dasar laut yang dalam, ada lapisan sedimen yang berbisik tentang pasang surut yang mengalir seperti napas dewa. Kata seorang penjelajah, matanya menatap ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Kita dapat mendengar gema kereta-kereta batu yang meluncur di atas pasir, terdengar derak-derak kayu yang terendam, terdengar desah-desah air yang menelan segala sesuatu. Ia menggambarkan reruntuhan yang terkubur di bawah abu, menunggu untuk terangkat kembali ke permukaan, menunggu untuk mengungkapkan rahasia yang terpendam. Sebuah kisah muncul tentang seorang pemuda yang menuruni tebing-tebing curam, menapaki jalan setapak yang dipenuhi batu-batu berlumut, hingga ia menemukan sebuah lorong yang terbuat dari kristal biru. Di dalam lorong itu, ia menemukan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan kehidupan Atlantis sebelum kehancuran. Mereka menari di atas pasir. Mereka menenun benang-benang cahaya menjadi pakaian yang berkilau. Mereka menulis puisi pada dinding batu yang berkilau seperti bintang. Bisik pemuda itu, matanya terbelalak oleh keindahan yang tak terlukiskan. Namun, di balik semua keindahan itu, ada satu kata yang terukir dalam batu: kesombongan. Kata itu menjadi mantra yang memanggil badai, menghidupkan kembali amarah para dewa yang menunggu. Kesombongan manusia menantang para dewa, menilai diri mereka setara dengan langit. Seru seorang bijak mengangkat tangannya ke arah bintang. Maka dewa-dewa memanggil bumi untuk bergetar, memanggil laut untuk mengamuk, memanggil api untuk melahap semua yang mereka miliki. Dan pada malam yang tak terhitung, Atlantis terbenam dalam satu hembusan napas, dalam satu gelombang yang menelan segala sesuatu. Gemuruh guntur menggetarkan tanah, dan di atasnya menara-menara megah yang pernah menyentuh awan runtuh menjadi serpihan-serpihan kaca yang berkilau di dasar laut. Tanah bergetar, lautan bergelora,
gunung berapi meletus, dan semua elemen bersatu dalam satu simfoni kematian yang megah. Aku melihatnya, kata seorang saksi mata. Aku melihat cahaya menari di atas air, lalu lenyap dalam kegelapan, meninggalkan hanya bisikan yang bergetar di antara riak-riak air. Aku mendengar suara dewa-dewa yang berbisik, kesombongan telah dimusnahkan, dan dunia kembali pada keseimbangan yang semula. Setelah bencana, dunia menjadi sunyi. Hanya ombak yang terus mengalir, hanya angin yang berbisik di antara batu-batu karang, hanya pasir yang menutupi jejak-jejak peradaban yang telah lenyap. Namun, legenda tidak pernah mati. Di antara suku-suku yang mengembara di tepi pantai, di antara para petapa yang menatap ke dalam mata air, di antara para biksu yang menuliskan mantra pada kulit bambu, kisah Atlantis terus mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Salah satu pendeta menuturkan, ketika kita menatap ke dalam lautan, kita melihat cermin yang memantulkan masa lalu. Di dalamnya terdapat bayangan menara-menara yang pernah berdiri, terdapat cahaya yang pernah memancar. Kita tidak dapat menyentuhnya, tetapi kita dapat merasakannya dalam getaran hati. Itulah warisan Atlantis, bukan batu-batu yang hancur, melainkan pelajaran tentang kebijaksanaan yang harus dijaga, tentang kesombongan yang harus dihindari. Seorang penjelajah yang pernah menyusuri lautan mengisahkan, "Aku menuruni kapal ke dasar laut, menembus kegelapan yang tak berujung, menatap ke dalam kegelapan yang berkilau. Di antara batu-batu karang, aku melihat siluet-siluet bayangan, seperti bentuk-bentuk yang pernah berdiri. Aku tidak dapat mengidentifikasi, tetapi aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilku, mengingatkan akan masa ketika manusia berdiri di atas batu, dengan mata yang menatap bintang, dengan hati yang menatap ke dalam diri mereka sendiri. Setiap kata yang diucapkan menambah lapisan pada legenda, menambah dimensi pada misteri yang tak terpecahkan. Di balik semua itu, ada satu benang merah yang mengikat semuanya, bahwa kebijaksanaan tidak datang dari kekuasaan, melainkan dari kemampuan untuk mendengarkan bisikan alam, untuk menghormati dewa-dewa yang mengatur bumi, untuk menahan diri dari kesombongan yang menjerat jiwa. Kesombongan, gumam seorang pertapa, adalah api yang membakar jembatan antara manusia dan dewa. Ketika api itu membakar, jembatan runtuh, dan manusia terjerumus ke dalam kegelapan yang tak berujung. Kisah berlanjut ke generasi-generasi berikutnya, di mana para biksu menuliskan mantra-mantra yang mengingatkan pada Atlantis. Mereka menuliskan, "Jangan biarkan dirimu terjerat dalam kemewahan yang menipu.
Jangan biarkan hatimu terbang tinggi tanpa akar yang menancap pada bumi. Dengarkan suara ombak, dengarkan gemuruh gunung, dengarkan bisikan angin, karena mereka semua adalah guru yang mengajarkan tentang keseimbangan. Seorang pemuda yang mendengar cerita-cerita itu menatap lautan dengan mata yang bersinar, berkata, "Jika Atlantis pernah ada, maka ia adalah cermin bagi kita." Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang dapat ditumpuk seperti harta, melainkan sesuatu yang harus dipelihara dalam hati, seperti api yang tidak pernah padam. Kita harus belajar dari mereka yang pernah tenggelam, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di antara bisikan-bisikan itu, ada pula orang-orang yang berusaha menemukan jejak-jejak yang tersisa. Seorang arkeolog menelusuri bukit-bukit pasir, mencari lapisan-lapisan tanah yang berbisik tentang air pasang. Ia menemukan batu-batu yang terukir dengan simbol-simbol yang belum pernah terlihat sebelumnya. Simbol-simbol yang menandakan sebuah peradaban yang menguasai ilmu-ilmu yang belum terjamah. Inilah, katanya, bukti bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda. Ada jejak-jejak yang menunggu untuk diungkap, menunggu untuk berbicara. Namun, di balik penemuan-penemuan itu, ada rasa hormat yang dalam, karena siapa yang berani mengklaim bahwa ia telah menemukan Atlantis? Seperti halnya ombak yang tak pernah berhenti, legenda itu terus mengalir, menembus batas-batas pikiran, menembus ruang-ruang waktu. Ia menjadi bagian dari jiwa manusia, menuntun mereka pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam tentang asal-usul, tentang tujuan, dan tentang kebijaksanaan yang sejati. Sang penjaga, Plato, kembali muncul di tengah lingkaran api. Suaranya berderak seperti kayu yang terbakar. Aku telah menyimpan kisah ini dalam sebuah cawan kristal, menunggu ketika hati manusia kembali bersih untuk meminumnya. Atlantis bukan sekadar kota yang tenggelam, melainkan pelajaran yang terukir dalam batu, dalam air, dalam setiap helai angin yang berhembus. Kesombongan menutup mata, tetapi cahaya kebijaksanaan menerangi jalan bagi mereka yang berani melihat. Malam semakin larut, api menurun, dan para pendengar menatap ke arah bintang-bintang yang berkelip. Mereka merasakan getaran-getaran yang menembus tanah, bisikan-bisikan yang mengalir melalui ombak, dan suara-suara yang memanggil mereka untuk tidak melupakan pelajaran yang terkandung dalam legenda Atlantis. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, kata seorang tua dengan suara serak, tetapi kita dapat belajar dari apa yang telah terjadi. Kita dapat menahan diri dari kesombongan,
menumbuhkan rasa hormat pada alam, dan menjaga keseimbangan yang pernah dihancurkan oleh amarah dewa-dewa yang marah. Kisah berakhir, tetapi gema-gemanya tetap bergema di sepanjang pantai, di antara batu-batu karang, di dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Atlantis tetap menjadi misteri yang mengambang di antara lautan dan langit, antara fakta dan dongeng, antara kebijaksanaan yang terpendam dan kesombongan yang menghancurkan. Legenda itu mengajarkan bahwa peradaban yang terlalu tinggi dapat jatuh dalam sekejap, namun jejak-jejaknya tetap tinggal dalam bisikan ombak, dalam lapisan-lapisan sedimen yang menuturkan cerita tentang air pasang yang menelan segala sesuatu. Dan selama manusia masih mendengarkan, selama api masih menyala di tengah malam, maka Atlantis tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan terus hidup dalam setiap kisah yang diceritakan, dalam setiap nyanyian yang mengalun, dalam setiap hati yang berani menatap kedalaman laut dan menemukan cahaya yang tersembunyi di balik kegelapan.